Monggo kita dengarkan tausiah Ustadz Suhafik di channel yang sudah diatur frekuensinya. Monggo tausiah subuh. Betapa banyak pula orang yang tersenyum lebar di depan, melihat hidupnya mulus, indah, tapi ternyata duka di belakangnya. Ini misteri kehidupan yang sering kali kita hadapi. Makanya Allah menyampaikan, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu sekarang benci saat ini, tapi ternyata di penghujungnya menjadi sebuah keindahan. Orang bilang katanya happy ending. Atau sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang sekarang ini sedang kamu gandrungi, kamu sayangi, hidupmu indah, mulus, ternyata di penghujungnya itu membawa derita dan malapetaka. Jadi ini adalah sebuah desain kehidupan yang memang harus difahami oleh orang-orang yang beriman. Maka para mitra suara kiri, bahasan mengenai keimanan itu, bahasan mengenai tentang ilmu kalam ini, boleh orang mengklaim sebagai sebuah bahasan yang klasik mungkin, bahasan masa lalu, dan tidak akan berkembang katanya. Sejak dulu rukun iman itu ya iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qadha dan qadar. Itu sejak dulu, sejak zamannya Nabi dan sampai nanti tidak akan pernah berubah. Itu adalah secara tekstualnya, ya, kajian-kajian tekstualnya memang tidak berubah. Tapi hikmah, analisa kontekstualnya itu yang perlu kita dalami. Bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita ini, sesungguhnya judulnya sama sebenarnya. Cuman memang persoalan yang kita hadapi aja yang berbeda. Begitu indahnya Allah itu di dalam menciptakan, di dalam rangka untuk mendesain hidup ini. Apa judul yang sama yang tadi saya sampaikan itu? Para mitra suara kiri, dimanapun hidup ini akan ketemu dengan sirkulasi, berputar, begitu. Okay. Ada bahagia, ada susah, ada tangis, ada tawa, ada ekonomi susah, ada ekonomi sulit, ada masa-masa yang indah, ada masa-masa yang duka. Itu adalah rona kehidupan. Itu adalah sirkulasi kehidupan, diputar oleh Allah. Mungkin kita sedang berhadapan dengan persoalan hidup yang berbeda, tapi sesungguhnya judulnya itu sama. Ya, apapun yang sedang kita hadapi, karir apapun yang sedang kita hadapi, ada yang berkarir di dunia hiburan, ada yang berkarir di dunia politik, ada yang berkarir di dunia kedinasan, apapun itu, kita akan menghadapi persoalan-persoalan susah, persoalan-persoalan senang, tangis, tawa, itu akan kita hadapi. Ya, jadi sebenarnya judulnya hanya itu. Nah, bagaimana kita bisa sebagai orang yang beragama mengelola, bagaimana kita bisa menciptakan, di mana Allah memberikan, menghadapkan kepada kita suasana berduka itu, tapi kita masih tetap sabar, ceria, masih tetap bertawakal, masih tetap gandolan dengan Yang Maha Kuasa, tidak kehilangan arah, tidak kehilangan prinsip dalam hidup. Bagaimana ketika kemudian Allah menghadapkan kita dengan suasana yang indah, yang senang, yang bahagia, diberikan kita ini semuanya serba cukup, serba
serba ada. Ya, lagi baik-baiknya hidup kita itu. Nah, bagaimana kita menghadapi hidup yang indah itu, tapi tetap dalam keadaan tidak sombong, masih tetap melihat bahwa ini ada Allah di belakang ini, di balik semua keindahan ini ada Allah. Jadi begitu para mitra suara gitu. Untuk itu, maka sumbernya adalah nilai-nilai keimanan itu. Bagaimana kita bisa menghadirkan pelajaran nilai-nilai keimanan yang seringkali dikatakan sebagai sebuah pelajaran klasik tadi itu, untuk menjadi nasihat hidup yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita saat ini. Itu yang penting. Jadi para mitra suara Ciri FM rahimakumullah, maka kitab Jawahirul Kalamiyah ini kitabnya kecil, yang ini menjadi literatur dari para santri awal sebenarnya, pesantren-pesantren yang mengasuh anak-anak kecil, ya, yang mengasuh santri-santri pemula. Ini kitabnya. Tapi kita tidak boleh melihat sebelah mata. Kita lihat ini sebagai sebuah literasi dasar, ya, sebuah doktrin awal yang mampu memberikan patokan dan pijakan kepada kita di dalam melihat kehidupan kita yang semakin dinamis dan berkembang saat ini. Maka para mitra suara kiri tentunya, makanya saya pernah menyampaikan dalam kesempatan yang lain bahwa sajian ilmu itu tidak saja menjadi sebuah sajian keilmuan, tapi bagaimana dia mampu lebih dari sebuah keilmuan, tidak hanya merubah wawasan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak ngerti menjadi ngerti. Tidak hanya itu, tapi yang kita harapkan itu ilmu itu mampu membekaskan hikmah, mampu memberikan motivasi, ya, mampu melecut, ya, sebuah energi baru dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan, merubah diri. Itu yang terpenting. Kalau sudah seperti itu, maka keilmuan itu tidak saja menjadi ilmu saja, tapi menjadi sebuah hikmah, ya, mampu memberikan barokah, ya, dalam bahasa agama, memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Itu yang kita harapkan. Nah, pembahasan ini sekarang mengarah kepada pembahasan terakhir yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan terdahulu, yaitu ilmu kalam. Ya, jadi pembahasan kita yang akan kita hadapi ini juga tidak akan keluar dari konteks keimanan, ya, tapi saya kira apa yang nanti kita akan sampaikan ini ya juga dekat sekali dalam kehidupan kita. Yang disajikan oleh Yai Musonif ini, Mbah Syekh Thohir Soleh Al-Jazairi, adalah bahasan-bahasan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Mari kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yajuzu at-takallumu fi dzatihi ta'ala bil aqli. Nah, ini diantaranya ini. Hal yajuzu, bolehkah kita at-takallumu, membicarakan, fi dzatihi, tentang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bil aqli, dengan pendekatan akal saja, dengan akal kita ini saja. Jadi para mitra suara kiri ini kan dekat dengan kita sekarang ini. Bolehkah kita berbicara tentang zatnya Allah dengan menggunakan akal kita ini? Membicarakan zatnya Allah dengan pendekatan akal. Nah, ini menjadi menarik. Allah itu adalah Tuhan kita yang dekat dengan kita, ya, yang dekat dengan makhluknya. Nah, sekarang apakah boleh membahas tentang zat, ya, membahas tentang zatnya Allah dengan menggunakan akal kita ini? Nah, sekarang kita lihat jawabannya. La yajuzu
at-takallumu fi dzatihi ta'ala bil aqli. La yajuzu, tidak boleh, at-takallumu, berbicara atau membahas, fi dzatihi, tentang zatnya Allah Ta'ala, bil akli, dengan pendekatan akal. Nggak boleh. Mengapa? Kok nggak boleh membahas atau membicarakan atau mempelajari zatnya Allah dengan akal? Ini sudah dipagar begitu. Padahal kita ini kan makhluk yang berakal, yang Allah memberikan kemampuan akal itu sangat luar biasa. BMK lulus. Akal kita ini oleh Allah diberikan memiliki kecerdasan, memiliki potensi smart, ya, kecerdikan. Tapi mengapa kita tidak boleh membahas zatnya Allah dengan akal kita? Nah, ini jawabannya. Li'annal aqla, karena sesungguhnya akalnya manusia iku qasirun, tidak mampu, an idaroki, dari menjangkau, tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau zatil khaliqi, kepada zatnya khaliq Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa akal memikirkan zatnya Allah dengan akal kita itu tidak boleh? Karena jelas akal tidak akan mampu untuk menjangkau dari zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kok tidak mampu? Karena saking hebatnya zatnya Allah, karena saking luar biasanya zatnya Allah itu, sehingga kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Nah, ada keterbatasan akal di sini, dan begitu luar biasanya zatnya Allah ini, sehingga kita tidak gaduh, gitu loh. Kalau kita memaksakan untuk sesuatu yang tidak mampu, maka akan berakibat fatal pada diri kita sendiri. Ya, apa akibatnya? Ya bisa gila kita, bisa kita frustasi kita. Saya blank. Nah, bagaimanapun kalau memaksakan sesuatu itu kan akibatnya nggak baik. Ya, kita harus bisa menakar kemampuan akal kita ini. Jadi sungguh pun akal itu oleh Allah diberikan begitu istimewa, tapi tidak mampu tetap tidak mampu untuk menjangkau zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakulluma, maka setiap sesuatu, ma khotoro bibalika, yang terlintas, fakulluma, maka segala sesuatu yang terlintas, khotoro itu terlintas, ma khotoro, apa saja yang terlintas, bibalika, di dalam hatimu, fallahu, maka Allah iku bi khilafi dzalika, adalah jauh berbeda dari apa-apa yang terlintas di dalam hatimu itu. Jadi para mitra Suara Giri, kita ini mempunyai akal, yang akal kita mampu berimajinasi, ya kan? Kita ini mampu membayangkan, mampu berkreasi. Kreativitas seseorang itu berangkat dari sebuah ide dasar. Ide dasar seseorang akan melahirkan, ya, imajinasi. Imajinasi itu nanti juga mengandung hipotesa, dugaan-dugaan, ya, yang kemudian mampu melahirkan kreasi-kreasi tertentu. Percobaan, apa yang ada dalam benak kita tentang kreasi, tentang ide dasar, segala macam itu adalah berbeda dari zatnya Allah. Yang jelas zatnya Allah tidak akan pernah bisa kita tangkap dalam lintasan, dalam ide dasar, dalam alam pikir manusia. Mengapa tidak bisa? Karena saking luar biasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada dalam
imajinasi kita itu adalah makhluk, bukan kholik. Begitu. Jadi kita bayangkan apa dalam otak kita ini, itu makhluk itu. Dan setidaknya pernah kita lihat, atau belum pernah kita lihat, tapi itu terbayang, berarti yang masuk dalam pikiran kita itu makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para mitra suara kiri, kita dalam hal ini la yajuzu at-takallumu fi dzati, tidak boleh dan tidak mampu. Bukan tidak boleh saja. Mengapa tidak boleh? Karena kita memang pasti tidak akan mampu otak kita ini. Jadi begitu para mitra suara kiri. Nah, apa bedanya makhluk dengan kholik? Ya, itu sekarang. Kalau makhluk itu terbuat dari material atau imaterial. Semen. Nah, gitu. Semen, batu bata. Perkara-perkara yang zahir itu material. Ada perkara-perkara yang batin itu imaterial. Semuanya makhluk. Perkara yang zahir itu apa? Ya apa yang ada di depan kita. Yang di depan kita ini ada meja, ada ya apa saja ya, tas, ada HP, ada rumah, itu material semua itu. Nah, seringkali kita membuat imajinasi itu ya berdasarkan kesan-kesan panca indera kita. Ya, barang-barang yang pernah kita lihat itu material. Allah itu tidak dalam bentuk material. Begitu para mitra suara kiri. Atau makhluk itu adalah imaterial. Imaterial. Apa imaterialnya? Ya, misalnya udara. Udara ini kan imaterial, tidak terlihat oleh mata. Ya, tidak ada wujudnya, tapi ada rasanya, ada buktinya. Kemudian apalagi yang tidak nampak-nampak itu, perkara-perkara yang gaib, ya, itu imaterial. Nah, tentu kita bertanya, loh Allah itu kan gaib lah. Apakah gaibnya Allah sama dengan gaibnya malaikat? Gaibnya benda-benda yang tidak kita tampak itu, yang tidak tampak dalam pikiran kita, beda. Jadi para mitra suara kiri rahimakumullah, gaib Allah itu gaib, malaikat itu gaib, tapi gaibnya Allah beda dengan gaibnya malaikat, beda level. Kalau malaikat itu masih makhluk ciptaan Allah kok. Nah, kalau Allah itu gaib tapi bukan ciptaan, tapi khaliqun, pencipta. Jadi ada level yang sangat luar biasa. Makanya para mitra suara kiri FM rahimakumullah, saat Isra Mi'raj, Rasulullah itu didampingi oleh malaikat Jibril sejak awal, sejak dari Masjidil Haram didampingi oleh malaikat Jibril, melintas ke Palestina masih didampingi malaikat Jibril, melintas ke langit pertama sampai langit ke-7 masih didampingi oleh malaikat Jibril, naik lagi ya ke Sidratul Muntaha didampingi oleh malaikat Jibril, ya naik lagi ke Mustawa didampingi malaikat Jibril, naik lagi ke Arsy. Nah ini malaikat Jibril itu pasrah, wahai Rasulullah, silahkan lanjutkan perjalanan ini ke depan, ke atas lagi menghadap Allah. Loh, kenapa sampean malaikat Jibril? Saya sudah sampai di sini saja, saya tidak mampu. Nah, ada batasan-batasan di mana malaikat itu loh tidak mampu menembus Arsy, menembus ya dalam bahasa pinjaman ini zona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini bahasa pinjaman.
Sebenarnya Allah itu tidak perlu ada zona-zona seperti itu. Dimanapun ada Allah itu. Tapi ini dalam rangka untuk memudahkan saja pemahaman. Jadi ada saatnya begitu. Nah mungkin kita timbul pertanyaan, bagaimana dengan Nabi sendiri, Rasulullah sendiri? Apakah Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanan kok bisa menghadap Allah langsung di arsy? Nah itu biiznillah, itu dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para mitra Suara Kiri, sejarah mengenai hal ini kita cukup membahas demikian.